Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 73. Cerita dimulai saat mendengar Harin yang mengatakan kalau dia tidak tahu bagaimana untuk membayar kebaikan Hajin kepadanya. Hajin pun berkata, "Ini hanyalah sebuah kesepakatan yang aku buat bersama Kang Wi. Jadi kau tidak usah mengkhawatirkan hal ini dengan terlalu berlebihan. Namun yang aku perhatikan kalau kau telah menguasai seni bela diri yang cukup menarik. Di saat kau menyerangku, aku sama sekali tidak bisa memperhatikannya dengan jelas karena aku sedang berfokus untuk mengawasi pergerakan sang pemimpin istana binatang dan juga para pasukannya. Namun meskipun seni bela dirimu sangatlah hebat dan juga mengesankan, akan tetapi entah kenapa yang aku rasakan kalau itu masihlah belum sempurna." Mendengar perkataan Hajin tentang seni bela dirinya, Harin bergumam, "Apa yang aku pelajari itu bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh sembarangan orang, terkecuali dia adalah sangat memahami tentang seni bela diri dari lautan utara. Bahkan jika mereka telah mencapai tingkatan yang begitu tinggi, namun tetap saja mereka tidak akan bisa untuk melihat ciri-ciri ataupun kualitas dari teknik itu. Tuan muda ketiga tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki sebuah mata yang begitu jeli terhadap seni bela diri." Sambil berpaling meninggalkan mereka berdua, Hajin berkata, "Sebaiknya kau beristirahat karena aku telah melihat kalau dantian atasmu telah dimanipulasi oleh orang-orang dari istana binatang. Asal kau tahu kalau dantian atas jauh lebih rentan dan juga lebih mudah untuk menimbulkan berbagai macam masalah pada tubuhmu." Setelah kepergian Hajin, Kang Wi berkata, "Seperti yang dikatakan oleh tuan muda ketiga, sebaiknya kau beristirahat terlebih dahulu agar kau bisa memulihkan tubuhmu dengan seutuhnya." Saat mendengar Harin yang meminta maaf karena Kang Wi telah memaksakan dirinya sendiri untuk datang menyelamatkannya, Kang Wi berkata, "Aku harus melakukan ini karena kau adalah adikku. Meskipun situasinya di dalam istana kita sangatlah kacau, namun hal itu bukanlah menjadi masalah. Aku harus menempuh sebuah jalan yang berbeda dari ketiga istana yang lainnya. Aku yakin dengan membangun sebuah aliansi bersama kultus demonik merupakan sebuah keputusan yang paling baik." Kemudian Harin bertanya kepada Kang Wi apakah dia telah memberitahu kepada Hajin tentang sifat asli dari sebuah teknik yang mereka sebut sebagai teknik tersembunyi kekuatan kristal. Mendengar pertanyaan itu, Kang Wi pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak pernah mengatakan itu kepada Hajin meskipun mereka telah beraliansi. Dengan tatapan mata yang tajam, Harin berkata, "Sebaiknya kau memberitahu sifat asli teknik itu kepada tuan muda ketiga. Meskipun aku percaya kalau kultus demonik bukanlah sebuah sekutu yang baik sama seperti yang dirumorkan, akan tetapi aku sangat percaya dengan keputusanmu. Setelah situasinya menjadi seperti ini, aku pun berpikir kalau kita harus memperkuat hubungan kita bersama mereka." Sontak, Kang Wi sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Harin akan mengatakan itu, sedangkan ia baru saja bertemu dengan Hajin. Di saat itu, Harin mengajak Kang Wi ke tempat yang berbeda karena ia ingin membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Cerita berpindah ketika hari sudah sore. Terdengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia telah membawa seorang perwakilan dari Sekte Hao sesuai yang diperintahkan kepadanya. Di saat itu terlihat pria muda telah berdiri di hadapan Hajin. Lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, apakah kau telah memanggilku?" Melihat kedatangannya, Hajin berkata, "Aku telah mendengar kalau Sekte Hao telah memiliki sebuah cabang yang berada pada wilayah Guangxi. Jadi apakah cabang itu dalam situasi yang aman?" Dengan nada yang begitu datar, orang itu mengatakan kalau cabang mereka dalam situasi yang sangat aman. Lalu Hajin kembali berkata, "Jika itu memang aman, maka aku ingin mengirimkan seseorang kepada cabang itu." Orang itu berkata, "Aku yakin kalau itu sangat aman. Akan tetapi hal itu sangat bergantung kepada seseorang yang dikirim itu, entah itu kondisinya ataupun statusnya di dalam dunia murim, dan juga berapa lama kau berencana untuk mengirimnya. Semua itu memiliki sebuah biaya yang sangat bervariasi." Pada sisi yang lain, dengan kesalnya Ma Dongpil bergumam, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak suka dengan nada bicaranya terhadap tuan muda, dan ini telah membuat suasananya menjadi sangat tidak nyaman."
Kemudian dengan suara yang dingin Hajin berkata, "Aku berencana untuk mengirimkan sang pemimpin dari keluarga Tang kepada cabang itu. Namun aku tidak menuntut kepada kalian, entah itu 1 bulan ataupun 1 tahun atau bahkan lebih lama, aku sama sekali tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah mengirimkan orang itu dengan aman." Terlihat tatapan mata orang itu semakin dalam. Ia berkata, "Apakah benar yang ingin kau kirim adalah sang pemimpin dari keluarga Tang? Namun aku minta maaf, seseorang dengan posisi yang tinggi seperti itu akan menjadi sebuah beban yang begitu berat kepada kami. Terlebih lagi kalau itu adalah sang pemimpin dari keluarga Tang, dan ini akan menjadi sebuah masalah yang begitu tinggi. Apalagi aliansi Rektes Heavenly telah mengetahui situasi ini, maka Sekte Hao akan mengalami sebuah kerugian yang begitu besar." Hajin pun bergumam, seperti yang dikatakan oleh Sang Bek. Dia mengatakan kalau menyerahkan sang pemimpin keluarga Tang adalah sebuah beban yang begitu besar. Namun Hajin begitu terkejut ketika orang itu yang tidak menunjukkan niat menolak atas permintaan itu. Orang itu mengatakan kalau Hajin harus memberikan mereka sebuah bayaran yang sangat sesuai dengan resiko yang akan mereka dapatkan. Lalu Hajin berkata, "Jadi apakah yang kau maksud adalah selama bayarannya masih sesuai, maka hal itu akan bisa kalian lakukan. Lantas apakah kalian tidak takut dengan konsekuensi yang akan kalian dapatkan?" Dengan santainya orang itu berkata, "Kami telah berkembang melalui transaksi, entah itu yang mudah ataupun yang paling berat. Setelah kami mencapai kesepakatan di dalam transaksi itu, maka kami akan melakukan segalanya yang kami bisa untuk memastikan misi itu akan berjalan dengan sukses." Hajin kembali berkata, "Jadi satu-satunya yang menjadi masalah adalah yaitu membuat keputusan. Tetapi tampaknya akan sulit mengambil keputusan sendiri untuk sebuah masalah yang sebesar sang pemimpin keluarga Tang. Namun aku begitu penasaran dengan dirimu, jadi bolehkah aku bertanya siapa namamu yang sebenarnya?" Tanpa pikir panjang sedikit pun, orang itu langsung menyebutkan kalau namanya adalah Gong Yachi. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia adalah sang penerus Sekte Hao dan juga pemimpin dari cabang ketiga. Sontak Hajin sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau orang itu adalah sang penerus dari Sekte Hao. Hajin berkata, "Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki status setinggi itu telah berada pada wilayah Yunnan?" Yachi berkata, "Awalnya aku telah ditempatkan pada wilayah lain. Akan tetapi 2 minggu yang lalu aku datang ke tempat ini untuk mengambil alih segala urusan yang berada pada wilayah Yunnan untuk sementara waktu." Mendengar itu, Hajin berkata, entah itu sementara ataukah tidak, namun hal ini sangatlah langka. Seseorang yang memiliki status tinggi telah datang ke tempat yang terpencil seperti ini. Jadi apakah itu karenaku? Seperti yang sebelumnya, dengan santainya Yachi berkata, "Tuan muda ketiga, apa yang kau katakan memanglah benar. Aku datang ke tempat ini hanya untuk bertemu denganmu." Hajin pun bergumam, ini adalah sebuah ungkapan yang bisa diartikan dengan banyak cara. Namun seseorang dengan status yang begitu tinggi sepertinya tidak akan datang hanya untuk melihat wajahku begitu saja. Aku yakin kalau dia datang secara langsung ke tempat ini pastinya memiliki sebuah tujuan. Lalu Hajin berkata, "Karena situasinya sudah menjadi sejauh ini, jadi kita akan berbicara secara terus terang. Oleh sebab itu, aku akan menyisihkan tentang pengiriman sang pemimpin keluarga Tang." Yachi berkata, "Aku tidak tahu apakah kau telah mengetahuinya ataukah tidak. Akan tetapi satu-satunya tempat yang tidak kami miliki untuk mendirikan cabang adalah Guangdong. Kami telah menyembunyikan beberapa cabang kami pada pinggiran barat wilayah Guangxi. Namun dibandingkan dengan wilayah lain, mereka sama sekali tidak pantas untuk disebut sebagai cabang karena itu sangatlah memalukan. Alasannya sangatlah sederhana, karena kami tidak ingin menentang kultus demonik." Mendengar itu, Hajin pun meminta kepada Yachi untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang ia maksud. Yachi kembali berkata, "Wahai tuan muda, aku akan langsung ke intinya saja. Aku datang menemuimu karena kami ingin membangun sebuah cabang resmi yang berada pada wilayah Guangxi dan juga pada wilayah Guangdong." Seketika itu juga Ma Dongpil langsung bersiap untuk menarik bilah pedangnya. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar brengsek, perhatikan nada bicaramu karena kau telah berhadapan dengan tuan muda." Namun di saat itu Hajin langsung mengangkat salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kepada Ma Dongpil kalau ia harus menahan amarahnya. Hajin berkata, "Kau telah mencari orang yang salah. Aku sama sekali tidak memiliki otoritas apapun untuk melakukannya, terkecuali aku menjadi sang pemimpin kultus demonik." Saat mendengar Yachi yang mengatakan kalau dia telah mengetahui akan hal itu, Hajin pun kembali berkata, "Jadi apakah yang kau maksud kalau kau akan membantuku untuk menjadi sang pemimpin kultus demonik yang selanjutnya?"
Menanggapi perkataan Hajin, Yachi berkata, "Aku tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak. Tetapi jika aliansi Rekte Sevenly telah musnah di bawah kendali Tuan Muda ketiga, maka hal itu akan meningkatkan kemungkinan kalau kau akan ditetapkan sebagai sang pewaris selanjutnya." Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Yachi telah membahas sesuatu yang berkaitan dengan aliansi Rekte Sevenly, sebuah organisasi yang paling dibenci oleh Hajin. Karena itu adalah sebuah pembicaraan yang sangat penting, Hajin pun langsung mengajaknya untuk berjalan mengitari kastil itu. Hajin pun bertanya apakah mereka telah mengetahui tentang dirinya. Yachi berkata, "Yang kami tahu kalau kau sangat benci terhadap aliansi Rekte Sevenly." Mendengar itu, Hajin pun bertanya mengapa mereka bisa berpikir seperti itu. Yachi kembali berkata, "Kami telah memegang dan juga mengendalikan semua informasi yang berada pada dataran tengah. Namun untuk mendapatkan informasi tentang kultus demonik sangatlah langka. Akan tetapi sebagian besar informasi yang kami dapatkan adalah informasi tentang pergerakan Tuan Muda ketiga. Selama 1 tahun ini kau sangat sering terlihat pada wilayah Zongyuan. Bahkan informasi ini sangatlah luar biasa dengan mengingat kalau kultus demonik sangat jarang ikut campur di dalam dunia murim selama 30 tahun terakhir ini. Kau telah menunjukkan dirimu untuk yang pertama kalinya ketika kau bertarung melawan orang-orang cabang Istana Binatang pada wilayah yang berdekatan dengan Hunan dan juga Jiangxi. Bahkan di sanalah kau telah membunuh salah satu dari tetua aliansi Rekte Sevenly yang bernama Jun Lirong." Mendengar penjelasannya, Hajin pun langsung melemparkan pandangannya kepada Yachi. Ia bergumam, "Orang ini sangatlah hebat, dia mampu mengetahui tentang pertarungan itu dengan begitu akurat, sedangkan aku telah menugaskan para pasukan berserker demonik untuk menghapus semua jejak pertarungan itu." Kemudian Yachi kembali berkata, "Setelah kau kembali ke dalam kultus, kau pun kembali pergi menuju wilayah Yunan dengan menggunakan sebuah penyamaran jenderal penyidik untuk mengawasi 7 keluarga kultus demonik. Kemudian kau pun telah bertarung melawan seorang wakil master dari Istana Pedang yang mencoba untuk mengambil alih keluarga Jioksa. Dan yang terbaru, kau telah bertarung melawan Istana Binatang dan bahkan membunuh pemimpin mereka. Sang pemimpin kami mengatakan kalau kau memiliki kemampuan yang sangat mengesankan di dalam pertarungan itu. Meskipun kami hanya memiliki sedikit informasi mengenai para pewaris di dalam kultus demonik, akan tetapi sang pemimpin sangat percaya kalau kau adalah seseorang yang sangat penting di dalam pertarungan para suksesi. Seperti yang sudah kau duga selama ini, kalau Istana Pedang, Istana Binatang, dan juga Istana Naga Langit telah beraliansi bersama Rekte Sevenly, dan kau telah menghalau sebuah upaya kedua istana itu untuk memperluas wilayahnya yang menuju kepada Zongyuan." Terlihat Hajin hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menolak semua fakta yang telah diucapkan oleh Yachi karena apa yang ia katakan memanglah benar. Yachi kembali berkata, sosok yang paling penting untuk menggerakkan kedua istana itu adalah Jun Lirong. Akan tetapi Jun Lirong adalah seseorang yang sangat tercela. Dia bahkan secara diam-diam telah membuat sebuah kesepakatan dengan pewaris Istana Binatang tanpa diketahui oleh sang pemimpin aliansi. Awalnya kau tidak ingin membunuhnya karena kau harus menghindari sebuah konflik untuk melawan Jun Lirong yang berada di pihak lawan. Akan tetapi entah kenapa kau tiba-tiba saja mengabaikan semua itu dan langsung membunuhnya dengan kedua tanganmu. Apakah itu hanyalah kebetulan ataukah mungkin kalau itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh sang raja demonik? Namun jujur saja aku sangat ragu akan hal itu. Saat mendengar Hajin yang bertanya bagaimana ia bisa berpikiran seperti itu, Yachi kembali berkata, "Para warrior mengatakan kalau kau bisa mencium aroma ki. Sama halnya bagi kami yang telah berurusan dengan para informan. Meskipun hanya dari sebuah informasi yang sederhana, tetapi kami masih bisa merasakan ada begitu banyak sesuatu yang tersembunyi dari informasi itu. Dan sekarang setelah melihat Tuan Muda ketiga secara langsung, aku pun menjadi yakin kalau aku sama sekali tidaklah salah. Sebuah fakta yang aku dapatkan kalau kau telah memendam sebuah kebencian yang begitu dalam kepada aliansi Rekte Sevenly." Mendengar itu, Hajin pun menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Ia bergumam, "Pria ini sangatlah cerdas. Dia mampu menyadari motifku dengan begitu akurat hanya dengan sebuah informasi yang begitu kecil. Dia tahu bagaimana caranya bermain dengan kekuatannya tanpa harus terlihat sombong. Bahkan dia telah menunjukkan kemampuannya sembari mengajukan sebuah kesepakatan. Aku yakin kalau itu adalah tujuannya." Kemudian Hajin berkata, "Jadi kau berencana membantuku untuk menjadi sang pemimpin kultus demonik. Lalu sebagai imbalannya kau akan mendirikan sebuah cabang resmi yang berada pada wilayah Jiangxi dan juga Guangdong melalui diriku."
Yachi berkata, hal itu memanglah benar, namun aku tidak mengharapkan kalau kau akan menjawabnya secara langsung. Jadi pikirkanlah baik-baik sampai kau pergi meninggalkan tempat ini. Lalu untuk pengiriman sang pemimpin keluarga Tang, maka kami akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Saat mendengar Hajin yang bertanya bagaimana bayarannya, Yachi kembali berkata, kau tidak usah mengkhawatirkan akan hal itu karena aku akan menutupi bayarannya dengan nyawaku sendiri. Hal ini aku lakukan sebagai sebuah hukuman karena aku begitu lancang dan juga tidak sopan kepadamu. Mendengar perkataan Yachi, Hajin bergumam, sudah sangat lama aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang berbakat sepertinya. Bahkan dia mampu menarik perhatianku meskipun ini adalah pertemuan pertama kami. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, Hajin pun telah bersantai sambil menikmati indahnya bulan purnama di malam itu. Hajin berkata, entah kenapa semuanya telah berjalan dengan sangat kacau. Meskipun hal ini tidaklah rumit, akan tetapi ada begitu banyak sesuatu yang harus dipertimbangkan. Bahkan pada kehidupanku yang dulu, aku sama sekali tidak pernah memiliki sebuah masalah yang begitu banyak seperti ini. Akan tetapi tidak ada gunanya untuk mengeluh karena aku sejak dari dulu sudah terbiasa untuk menjadi alatnya orang lain. Aku tahu sejak dari awal kalau menghancurkan aliansi Rekte Sevenly bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun tiba-tiba saja Hajin langsung melemparkan pandangannya ketika Kang Wi yang berjalan menghampirinya. Kang Wi berkata, yang aku lihat sepertinya kau telah memikirkan sesuatu sampai-sampai kau telah menyendiri di tempat yang seperti ini. Sambil menawarkan sebotol minuman, Kang Wi kembali berkata, entah kenapa yang aku rasakan kalau kau tidak seperti dirimu yang biasanya. Bukankah kau sangat terkenal kalau kau akan maju terlebih dahulu tanpa harus memikirkan akibatnya dari tindakanmu itu? Sambil tertawa, Hajin berkata, dasar sialan, apakah kau pikir kalau kau telah mengenalku meskipun kita baru sekali melakukan kerjasama di dalam pertempuran? Kemudian Hajin kembali berkata, apakah selanjutnya kalian akan pergi menuju Istana Es? Jika itu rencananya, maka katakan kepada adikmu untuk berhati-hati agar ia tidak diculik lagi. Kang Wi hanya tersenyum, ia berkata, apa yang harus dikhawatirkan jika tuan muda ketiga yang telah melindunginya? Apakah kau sudah lupa dengan kesepakatan yang telah kita buat? Mendengar itu, Hajin berkata, apakah kau serius dengan ucapanmu itu? Kau berencana untuk menikahkan adikmu kepadaku? Akan tetapi, Hajin sangatlah terkejut ketika mendengar Kang Wi yang mengatakan kalau Harin telah setuju untuk menikah bersamanya. Hajin berkata, bukankah hal itu sangatlah berlebihan? Jika kau menikahkannya kepadaku, maka hal itu sama saja telah menjadikannya sebagai tawanan. Kang Wi pun berkata, entah itu menjadi seorang tawanan ataukah tidak, namun hal itu tergantung dari keputusanmu. Akan tetapi aku akan mendukungmu sepenuhnya untuk menjadi sang pewaris kultus demonik. Jadi, wahai tuan muda, aku sangat berterima kasih kepadamu untuk segalanya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Hajin dan bersiap untuk kembali menuju Istana Es. Sambil menatap ke arah bulan, Hajin berkata, setelah petualangan yang begitu berat, akhirnya aku pun bisa beristirahat dengan tenang. Namun sepertinya tuan muda pertama yang kehadirannya dan juga kekuatannya bagaikan seorang monster, lalu tuan muda kedua yang sangat menjijikkan itu sudah pasti kalau mereka telah menungguku. Jadi aku harus bersiap untuk menghadapi wajah mereka yang sangat memuakkan seperti itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.